meja sudah dimasukkan. Juga diperiksa kalau mejanya masih ada sampah atau tidak. Coba diperiksa dulu. Itu yang di bawah masih ada tisu. Nah, tolong wapas tisunya. Nah, dibuang ke tempat sampah, bukan dimasukkan ke kolong meja. Apa yang disampaikan? Buanglah sampah pada tempatnya. Silakan wapas dibuang dulu sampahnya. Jadi tolong diperhatikan yang lainnya, ketika memulai pelajaran tolong kondisikan kelasnya dalam keadaan bersih, karena ini kan mempengaruhi psikologis kita selama kita belajar. Itu akan menimbulkan rasa nyaman kepada kita apabila kelas dalam keadaan bersih. Iya atau tidak? Iya. Baik, kalau begitu kelas sudah bersih, kolom meja sudah diperiksa. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nadia sudah memimpin temannya berdoa. Di sana ada yang kosong, sepertinya bangkunya. Ibu periksa dulu ya, ibu absen dulu kalian. Kalau ketika disebut namanya, suaranya yang keras ya, dan ibu tahu kalian hadir atau tidak. Abdillah Kampiat Jafir, Ahmad Irwan, Amalia Sawani Putri, Fadlah Wafa, Felicia Amira, Hairunisa Putri, Ibu Sri Ayu Maisuri, Ibu Sri Ayu Maiswari, Ida Ayu Made Puji Aryani, Hairunisa Arimbi, Koma Ayu Saryanti, Lydia Sastawani Putri, Melani Ucami Putri, Mujadid Anami. Mujadid ini kenapa lemas sekali? Lemas. Sudah sarapan belum? Ya semangat. Ya, laki-laki harus punya powernya, harus powerful ya. Nadia Laila, Nadia Putri Cynthia, Nafa Aulia Dewi, Nazwa Naitul Janda, Nilu Cynthia Arifani, Nilu Peggy Kartika, Nilu Gede Satyananda, Nimade Ayu, Ninyoma Sri Angreni, Niputu Ayu Wedani, Octavia Omdiani, Puput Retno Wulandari, Putri Adelia Chandra, Ridwan Ferdiansa, Rizka Wulandari, Rizka Asyana. Ini ada lagi periksa keterangannya apa hari ini. Ini Rizka Asyana sakit ya. Rizka Afiana, Sabda Rizky Prayuda,
Rizka lekas sembuh ya. Untuk yang lain tetap jaga kesehatannya ya. Baik. Masih ingat pertemuan kita sebelumnya apa? Materi kita, kegiatan kita? Apa yang kalian lakukan kemarin? Teks anekdot. Materi anekdot ya? Menganalisis tentang kaidah kebahasaan. Nah, jadi kegiatan kita hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Kan sudah ada, bisa kalian menyusun teks anekdot menggunakan media komik strip. Nah, jadi itu adalah kegiatan kita pada hari ini. Masih ingat tidak struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot? Coba ibu tanyakan dulu ke satu orang, siapa yang bisa menjawab struktur itu apa, kemudian struktur teks anekdot apa saja. Ayo angkat tangannya salah seorang. Mana? Silakan. Coba Flori masih ingat? Apa? Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada dua. Yang pertama ada abstrak, yaitu bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang reaksi. Yang kedua ada orientasi atau latar belakang pemahaman peristiwa. Dan yang ketiga kemudian yaitu masalah yang unik atau menjadi representasi yang melakukan reaksi, yaitu bagian bagaimana cara penulis menyelesaikan masalah yang muncul pada fisik. Dan yang terakhir juga bagian akhir dari kisah. Nah, jadi sudah disampaikan oleh Flori kalau struktur teks anekdot ada apa saja? Jadi ketika kalian menyusun teks, kalian harus memperhatikan struktur dari teks tersebut. Selain memperhatikan struktur, apalagi yang harus diperhatikan ketika menyusun teks? Nah, jadi yang harus diperhatikan juga adalah kaidah kebahasaan dari teks tersebut. Coba pedani kaidah kebahasaan teks anekdot ada berapa? Ada 6. Bisa disebutkan 1 sampai 3 apa saja? Yang pertama kalimat yang menyatakan masa lampau. Yang kedua menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga menggunakan kalimat singkat. Nah, tadi pedani sudah menyebutkan 3. Pertama menyatakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau, kemudian kalimat perintah dan pertanyaan retoris. 3 lagi apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, Anissa. Yang keempat menggunakan konjungsi temporal, yang kelima menggunakan kata kerja aksi, dan yang terakhir menggunakan kalimat sendiri. Nah, Anissa sudah melengkapi dengan menambahkan 3 lagi unsur kebahasaannya. Yaitu apa yang disebutkan sama Anissa? Nah, jadi itu ya, sudah ditambahkan 3 kata kerja aksi, penggunaan konjungsi temporal dan kalimat seru. Sudah diingat ya unsur dari kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, kemudian jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini ada kompetensi dasarnya. Nah, kalian menciptakan teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Nah, di sini inilah hal yang akan kalian capai. Akan kalian capai pada kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, ini ya, kegiatan kita hari ini adalah tujuannya kalian dapat menyusun teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian mampu mempresentasikan teks anekdot yang telah kalian susun dengan intonasi dan ekspresi yang tepat
menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu akan diberikan sebuah komik strip seperti tadi di awal ya. Nah, menyusun teks anekdot menggunakan media komik strip. Jadi media yang akan digunakan pada hari ini dalam menyusun teks anekdot adalah komik strip. Siapa yang pernah membaca komik? Pernah membaca komik? Pernah. Coba Shirley, komik apa? Tadi kata kan tadi sudah Shirley Natasha tadi mengangkat tangan pernah membaca komik. Kira-kira sepemahaman Natasha komik itu apa? Tadi kan sudah baca komik katanya kan? Cerita. Ada yang lain? Cerita betul sekali. Tadi Natasha mengatakan cerita, betul sekali. Kemudian ditegaskan lagi oleh Nadia kecil ya, karena sini ada dua Nadia ya, Nadia kecil dan Nadia besar. Nadia kecil menegaskan kalau komik itu adalah cerita bergambar. Jadi betul sekali ya. Jadi kalian akan menyusun atau mengembangkan cerita bergambar menjadi teks anekdot. Nah, tentu saja teks cerita bergambar atau komik itu juga mengandung unsur kemiripan dengan teks anekdot. Ada unsur kemiripannya, yaitu sama-sama mengkritik atau menyindir peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah ditanyakan ke kalian, kira-kira apa saja yang bisa dikritik atau disindir dalam teks anekdot? Masih ingat atau tidak? Masih. Coba ibu mau dengar suaranya laki-laki. Tadi kan sudah Nadia kecil sudah menjawab, Sherin sudah, Suari sudah. Coba mana suaranya Irwan? Irwan, mana suaranya? Apa yang bisa disindir di dalam anekdot? Layanan masyarakat, betul. Ada lagi? Siapa lagi? Ya? Tokoh publik, betul sekali. Banyak orang, pemerintah. Jadi pemerintah masuk kemana? Ke tokoh publik. Nah, jadi itulah yang bisa disindir atau dikritik di dalam teks anekdot. Nah, tadi di sini kalian sudah menjelaskan kembali ya. Ternyata alhamdulillah masih ingat ya materi sebelumnya untuk teks anekdot. Jadi hal ini harus diperhatikan ya. Hal-hal ini harus diperhatikan ketika kalian menyusun teks anekdot. Jadi unsur ini harus ada. Akan tetapi unsur koda ini boleh ada, boleh tidak, ya opsional. Nah, selain itu kalian juga harus memperhatikan ini pun bisa juga bisa 3 atau 4 unsurnya ya, tidak mesti semuanya. Nah, di sini langkah-langkah menyusun teks anekdot. Pertama, menentukan tema. Nah, ini kan temanya sudah ditentukan kan dengan komik strip. Berikutnya, menuliskan kritik yang hendak disampaikan. Ini secara umum ya, langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika menyusun teks anekdot. Yang ketiga, menentukan unsur kelucuan atau humor pada teks anekdot. Karena teks anekdot kan berisi cerita singkat, unik, lucu, menyenangkan. Jadi unsur ini harus ada ketika kalian menyusun teks anekdot. Berikutnya, memilih pola pengembangan teks anekdot, baik narasi atau dialog. Nah, nanti kalian bebas memilih mau mengembangkan teks anekdot, yang kalian susun berdasarkan komik seperti itu, dikembangkan menggunakan narasi atau dalam bentuk dialog. Ya, kalau bentuk dialog itu disebut apa? Apa? Percakapan antara dua orang yang bisa disebut dengan apa? Dengan dialog atau kalimat langsung, ya. Ditandai terusnya dengan penggunaan tanda petik 2, betul sekali. Jadi penulisan dialog atau kalimat langsung itu ditandai dengan penggunaan tanda petik 2
pelajaran bahasa Indonesia. Tentu saja kalian harus memperhatikan penggunaan tanda baca ya, tanda baca ketika menulis teks anekdot. Tanda baca apa saja? Nah, coba satu orang ini biar keroyokan. Satu orang yang akan masuk dalam tanda baca. Ayo, mana nih ibu mau dengar suaranya si Nadia Besar? Nadia Besar. Yang termasuk dalam tanda baca yang harus diperhatikan ketika menyusun teks anekdot apa? Tanda seru, tanda tanya, betul sekali. Koma, titik, apa lagi? Titik dua, dan dilengkapi lagi kompas sekalian. Nadia kecil dan Nadia Besar ya dilengkapi oleh Nadia titik. Ada titik dua, itu secara umum ya. Selanjutnya memperhatikan penulisan ya. Tidak boleh menggunakan singkatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jangan membuat singkatan-singkatan sendiri. Ngerti maksud Ibu? Iya. Kemudian penggunaan huruf kapital. Masih diingat penggunaan huruf kapital di mana saja? Coba Ibu mendengar suaranya dari sebelah sini tadi. Kamar sini sudah. Sebelah sini tadi siapa ya yang sini sudah. Coba ukur penggunaan huruf kapital. Setelah ada titik dan awal kalimat. Betul sekali, setelah ada titik dan di awal kata ya, diawali kata dalam sebuah kalimat. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, tadi kan kita berbicara tentang komik strip ya. Tadi sudah jelaskan tentang komik strip kita bergambar. Nah, ini adalah salah satu contoh komik strip. Itu ada sedikit dialog ya, sedikit percakapan di dalam komik ini. Bisa dilihat? Bisa? Nah, Indonesia Raya merdeka. Kira-kira kalau ini kalian lihat apa di sini kira-kira? Ada upacara. Kemudian ada pembawa bendera. Lalu ada pembina upacara. Di sini ada jadi kira-kira di sini titik apa nih bedanya? Tiga pengibaran bendera. Kemudian dihentikan oleh pembina upacara. Hentikan upacara jika jeda sebentar. Tolong bagi benderanya ditukar. Yang itu buatan Prancis. Paham kritikan atau kesindirannya di sini? Apa yang disindiran dikritik? Apa? Sini. Yang dikritik apa? Pemboikotan produk Prancis. Kalian pernah dengar peristiwa pemboikotan produk Prancis yang pernah kan ketika salah seorang petinggi negara Prancis membuat apa? Membuat karikatur apa? Siapa? Karikatur Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar nggak berita itu? Pernah ya. Jadi waktu itu pernah terjadi pemboikotan produk Prancis karena adanya dikategorikan penistaan agama ya, dengan membuat karikatur Nabi Muhammad. Sedangkan di dalam Muhammad itu agama Muslim ya. Jadi di dalam aturan agama Islam Nabi Muhammad itu tidak boleh ya digambarkan secara langsung. Biasanya kita menemukan tulisan Nabi Muhammad itu hanya dengan huruf Arab ya, dengan lambang cahaya seperti itu. Jadi itu sebuah penistaan agama. Jadi di sini menunjukkan pemboikotan produk Prancis karena perbuatan salah satu petinggi negara tersebut. Nah, ini sebagai contoh cara menyusun teks anekdot berdasarkan komik strip. Nah, jadi Bu harap nanti kalian bisa menyusun. Kalau ini menyusunnya dengan apa? Narasi. Betul sekali, dengan bentuk narasi. Bacakan ya judulnya disebut Bagi Bendera. Nah, upacara
Republik Indonesia akan segera dilaksanakan. Petugas upacara telah menempati posisi masing-masing. Tak ketinggalan pasukan pengibar bendera, mereka tampak gagah dan cantik menggunakan atribut lengkapnya. Kan enggak ketika upacara kalian lihat ketika pengibaran bendera pasti kalian tertuju kepada tim pengibar bendera ya, lengkap, kemudian dengan pakaian yang seragam, rapi ya, pasti otomatis kita akan pergi ke sana ya, perhatian kita. Kemudian tahap demi tahap prosesi pengibaran bendera dilakukan dengan hikmat tanpa celah. Jadi maksudnya dengan hikmat ya, dengan hikmat, dengan tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh tim pengibar bendera tersebut. Nah, koordina upacara pun tampil gagah yang menggunakan jas seperti yang tadi digambar di komstrip itu, ya kan? Ya, tampil dengan gagah. Kemudian puncak dari kegiatan ini adalah pengibaran bendera merah putih. Pasukan pengibar bendera melangkah dengan gerak langkah yang memukau. Ketika pengibaran bendera kan memukau atau tidak? Ya, dengan gerakan yang rapi, serentak, seragamnya seragam. Jadi itu menimbulkan rasa konsennya. Yang itu tidak ada ya. Berikutnya terlebih ketiga pasukan pembawa bendera. Pembawa bendera pasti jadi seorang pertama kita biasanya adalah sang pembawa bendera yang berwarna di depan ya. Ya, jadi biasanya kalau di tayangan di televisi ketika 17 Agustus di Istana Negara pasti pembawa benderanya cantik ya enggak? Ya. Ya. Berikutnya saat ketiga pasukan pembawa bendera mulai mengibarkan bendera diiringi lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tiba-tiba pembina upacara turun dari mimbar upacara seraya berkata, nah tadi kan ada di komisi tadi kan, hentikan, maaf upacara bendera kita jeda sebentar. Jadi kan tadi ada kan, ada di dalam, ada tidak dalam komisi itu? Jadi bunyi katakan di dalam komik itu bisa ditambahkan ya, ditambahkan di dalam komik yang kita susun. Lalu salah satu tim pembawa bendera bertanya, nah kalau ini kita kembangkan sendiri, agar susunan aneka kita nyambung. Apa ada yang salah dengan kami, Pak? Pembina upacara berkata dengan tegas, tolong baki benderanya ditukar. Sontak pembawa baki bendera terkejut. Kenapa Pak? Bukankah baki bendera ini masih sangat bagus? Pembina upacara menjawab, baki bendera itu buatan Perancis. Tiga pembawa bendera pun saling berpandangan. Nah, bisa dipahami secara penyusunan teks anekdot. Saya jadi dialog atau percakapan yang ada di komik strip itu ditambahkan di sini, bisa di bagian bagian apa ya nanti? Kalau kalian lihat di sini, bagian krisis dan reaksi. Nah, jadi abstraksi, orientasi dan kodenya bisa kalian kembangkan sendiri. Paham? Nah, tadi kan dengan memperhatikan menyusun teks anekdot menggunakan komik strip dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kalau kita lihat di sini strukturnya, abstraksinya yang mana? Di paragraf pertama ya paragraf pertama, kemudian orientasi sampai mana? Sampai tahap demi tahap prosesi pengibaran bendera dilakukan dengan hikmat tanpa celah. Ini kan masuk ke orientasi. Bagaimana pembina upacara pun tampil dengan gagah. Kemudian yang ketiga adalah pengibaran bendera merah putih masuk ke orientasi. Kemudian krisisnya dari mana? Dari ini ya. Pasukan bendera mereka dengan langkah memukau semua moda putih pada mereka, terlebih ketika pasukan pembawa bendera. Nah, kemudian kalau krisis sampai mana tadi? Bagaimana? Saat ketiga pasukan pembawa bendera mulai mengibarkan bendera diiringi lantunan lagu kebangsaan Indonesia. Tiba-tiba pembina
pimpinan upacara turun dari mimbar upacara seraya berkata, ini maksud apa dia? Ya, kemudian reaksi yang mana? Reaksi yang mana? Yang kedua Ya, apa yang salah dengan kami Pak? Nah, pembina upacara dengan tegas ini masuk ke reaksi ya, tanggapan atau respon dari visi tadi. Apa ada yang salah dengan kami Pak? Sampai di mana? Sampai bagi bendera yang itu buatan Prancis itu masuk ke reaksi. Kodenya yang mana? Simbolnya yang mana? Ya, jadi kodenya di sini kalimat terakhir ya, ketiga pembawa bendera itu pun saling berpandangan. Itu penutup atau kesimpulan dalam teks anekdot. Kemudian kita lihat kaidah kebahasaannya. Yang mana? Yang menyatakan peristiwa masa lampau. Yang mana? Iya, petugas upacara telah menempati posisi masing-masing. Kan sudah dilakukan belum? Ya. Selain yang menyatakan peristiwa masa lampau, apa lagi? Ya, pernyataan retoris ada atau tidak di dalam teks anekdot yang disusun? Ada. Yang mana dia kalimat retoris untuk satu orang? ada yang salah dengan kami? Mana suaranya kurang jelas? Yang mana? Apa ada yang salah dengan kami Pak? Bagaimana, betul atau tidak? Betul sekali ya, itu apa ada yang salah dengan kami Pak? Nah itu tidak ada jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu termasuk dalam kalimat retoris. Nah kemudian berikutnya apa lagi? Kalimat perintah. Ada perintahnya mana? Coba satu orang lagi kamu dengar suaranya. Coba Suri, mana suaranya Suri? Itu yang bukan. Yang mana? Nah, hentikan kalimat perintah yang meminta untuk melakukan sesuatu selanjutnya. Apa lagi? Kalau kaki boleh dibuka. Selain perintah apa lagi yang ada di dalam teks anekdot? Ada pembahasannya. Fungsi temporal. Ada atau tidak? Ada. Di mana? Yang mana? Yang mana ya? Di kalimat ya, lalu salah satu ya, dia konjungsi temporer menyatakan hubungan waktu. Apa lagi? Kata kerja aksi yang mana? Yang mana kata kerja aksi? Mengibarkan. Yang mana lagi? Menjawab. Betul sekali. Siapa yang menjawab? Kata yang tadi yang bersuara. Nah, betul sekali ya. Ada lagi? Saya lihat contohnya ya. Berikutnya apa lagi selain kata kerjasi? Kalimat seru. Apa itu kalimat seru? Kalimat seru apa? Menyatakan perasaan ya. Yang di mana di sini? Betul sekali. Jadi dia cara menyusun teks anekdot menggunakan komik strip dengan memperhatikan dan kaidah perbuatannya. Jadi kesimpulannya di sini semua kaidah perbuatannya apa tidak? Ada. Ya. Jadi teks anekdot yang dibuat ini strukturnya 5 strukturnya ada dan kaidah keenam unsur kebahasaannya pun ada ya di dalam teks anekdot yang telah Ibu susun. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, menyusun teks anekdot berarti kalian akan mengerjakan secara berkelompok. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, kelompoknya Ibu yang pilih. Jadi kalau kesempatan hari ini Ibu mau membebaskan, mau memerdekakan kalian, mau memilih kelompok bersama siapa, ya silakan. Jadi intinya satu kelompok itu terdiri dari 6 orang ya, terdiri dari 6 orang. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Silahkan dipilih mau berkelompok dengan siapa, asalkan ketika kalian berpindah tempat duduk jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Ayo silahkan dipilih kelompoknya mau berkelompok dengan siapa.
kelompok akan mendapatkan komik strip yang berbeda. Komik strip ini kalian susun menjadi teks anekdot yang tadi sudah dicontohkan. Yang sudah dicontohkan. Kemudian setelah itu kalian akan mendemonstrasikan teks anekdot tersebut. Kalau demonstrasikan berarti dialognya harus apa? Dihafal. Jadi nanti teksnya kan kalian yang susun, dialognya kan kalian yang susun juga. Ibu rasa tidak sulit ya untuk menghafal atau mengingat dialog-dialog dari teks anekdot yang kalian susun. Jadi sudah jelas ya. Jadi kita bentuk di sini ini Ibu Amar di kelompok 1 ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 yang ini ya, kelompok 2. Kelompok 3 sebelah sana, kelompok 4 sebelah sana, kelompok 5 di sana, kelompok 6 di sini. Nah, apa lacak yang penting kalian ingat ya urutan kelompoknya yang mana. Baik, Ibu akan bagikan teks LKPD-nya beserta komik strip yang akan kalian kembangkan menjadi teks anekdot. Jadi kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 yang ini. Kelompok 6 berikutnya ini ya, merevisi EKTP ya. Silakan ini untuk kelompok 3. Berikutnya di sini ada komik strip ya, ini untuk kelompok 1. Selanjutnya ini untuk kelompok 5 di sebelah. Silakan didiskusikan, boleh dari copot aja komiknya. Ini kelompok terakhir. Nah ini ya, silakan boleh aja dibuka, ini ya, dibuka. Ya, dibuka nanti kalian menulisnya di sini ya, sampai di sini. Silakan boleh dibuka. Nah, silakan dicermati. Komik stripnya ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya, silakan suari apa yang ditanyakan? Kenapa? Iya, tadi kan sudah sampaikan kan kalian tulis di lembar yang ini ya. Silakan ditulis teks anekdotnya di lembar yang ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kenapa Nadia kecil? Apakah semua kaidah kebahasaan harus ada di dalam teks anekdot yang kami susun? Apakah kaidah kebahasaannya harus ada semua? Tadi disampaikan jawab bagaimana aturannya? Boleh tidak ya, boleh tidak, boleh misalnya 4 unsur yang ada boleh. Kan pada pertemuan sebelumnya juga dicontohkan teks anekdotnya jika dianalisis kaidah kebahasan sudah ada semua unsurnya ada kan? Ya jadi boleh ya, boleh. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Ayo silakan didiskusikan.
simpan. Simpan HP-nya. Apanya? Oh, ceritanya kalian nanti ini apa-apa kalian mau apa nanti ceritanya apa? Kira-kira gambar kelas yang akan kalian itu seperti apa? Nanti kalau ada namanya Jadi ini mau dijadikan remote ini. Oh ya, boleh. Jadi ini mau dijadikan remote ini. Boleh. Nah, yang ini sudah ditemukan, sudah diremukan. Kira-kira mau gambaran awalnya seperti apa? Bisa lewat sedikit, bisa kasih buku jalan. Kelompok yang ini bagaimana? Sudah ditentukan? Oh, sudah. Ini apa? Iya, berarti semua anggota kelompok ini ditentukan. Iya. Sudah ditemukan ini bagaimana ceritanya alurnya? Oh, sudah ditemukan karakternya? Bajunya hijau, jadi namanya Pak Hijau. Ya Allah, kreatif sekali. Mentang-mentang baju hijau, jadi dia ini kuning begitu. Oh, pejabat. Ya Allah, jadi karakternya sesuai dengan yang baju. Karena saya sama Power Ranger ya. Belajar Power Ranger. Iya, bisa dibagi. Nah, kalau kelompok ini sudah menentukan gambaran apa yang akan diikut. Jadi tolong semua kelompok itu harus aktif ya, semua harus aktif, semua harus menyumbangkan pikiran, menyumbangkan ide ya dalam menyusun tema itu. Jangan hanya satu atau dua orang saja yang aktif. Sepertinya itu masih menguruskan badan ya, tidak boleh ya. Yang ini sudah ditemukan kira-kira yang di sebelah sana ini sih
Juga ditentukan juga kalian yang mengembangkannya menggunakan narasi kah atau dengan dialog gitu kan? Kalau kelompok satu dikembangkan dengan apa? Dialog. Kelompok di sana Dialog juga dengan dialog kelompok ini, dengan dialog kelompok ini, dialog juga yang di sana dialog. Jadi semuanya memilih mengembangkan teksnya menggunakan dialog. Kenapa? Oh, jadi memudahkan kalian ketika mendemonstrasikannya nanti. Ini penting. Yang mana Bu? Yang itu yang ada hijau nih. Gambar-gambar uniknya. Harus dilepas. Harus di skip atau gimana? Maafkan ya. Ini tokohnya siapa di sini yang kalian gunakan? Wahyu Rombi. Ini tahu nggak? Jadi kalian ambil di sini apa? Apa? Tokoh publik. Ya. Di sini kalian tadi mendapatkan apa tadi maksudnya? Nih. Jadi ini. Oke. Sudah ditentukan alurnya tadi ya? Sudah? Ini tadi komisirnya nih. Ini. Jadi sudah ditentukan mau bagaimana alurnya, sudah ya. Sudah sampai di mana pekerjaannya ini? Sudah menulis teks. Sudah menulis teks. Oke. Di sini sampai di mana sudah pekerjaannya? Buat tulis sudah di mana? Sudah menulis. Oke. Jadi silakan disumbangkan pikirannya ya. Ya, Bu. Ya. Iya jadi ya.
yang sedang kalian demonstrasikan itu dari segi strukturnya apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian kaidah kebahasaannya sudah ada atau belum? Ya, paham maksudnya? Kalau di analisis kan kemarin kalian menanggapi seperti itu kan? Yang itu kurang tepat, harusnya ini kan kalian tanggapi. Ya begitu juga nanti ketika menanggapi teks anekdot yang didemonstrasikan oleh kelompok lain. Jadi masing-masing kelompok itu silahkan menanggapi, oh sudah bagus kah? Ada yang kurang kah? Jadi jangan menanggapinya seperti itu. Kenapa? Kami akan memberikan
Ntar Bu. Depan lagi. Nah, ini yang mendemonstrasikan pertama adalah kelompok 4. Silahkan nanti kalian simak baik-baik ya setiap dialog, setiap aksi yang mereka tampilkan dari sisi intonasi, ekspresi, kemudian dari sisi baik itu struktur maupun kaidah kebahasannya. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk menanggapi ya. Bisa juga berupa pertanyaan, boleh. Silakan dimulai kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari komik strip yang berjudul KTP Elektronik. Berikut demonstrasi. Sebelum memulai, kami mohon izin kepada Ibu Guru untuk membuka masker. Oh iya, soalnya lebih diperjelas. Oh iya, betul sekali ya, biar ekspresi dan biar terlihat ya. Jadi maskernya silakan dibuka untuk sekali. Ayo Nadia, bisa dibuka dulu maskernya. Dari sini saja kita ambil nilai. Saya mulai. Pada suatu hari, Pak Ijo akan membuat SIM. Akan tetapi, persyaratan untuk membuat SIM adalah memiliki IKTP. Aduh, bagaimana ini? KTP ku belum jadi ya, kapan harus pergi ke kantor Dukcapil ya? Pak Ijo pun bergegas pergi ke kantor Dukcapil. Sesampainya di kantor Dukcapil, Pak Ijo pun langsung mengambil nomor Anda.
di ruang tunggu yang telah disediakan. Setelah menunggu antrian panjang, nomor antrian Pak Ijo pun disebutkan. Silakan nomor antrian 36. Lalu Pak Ijo berjalan menuju loket pembuatan IKTP. Isi. Ya, ada yang bisa saya bantu? Bisa. Ada yang bisa saya bantu? Kamu terkadang Pak IKTP mana ya? Kalau boleh tahu, ngurusnya dari kapan ya? Sudah dari lama Pak, setiap mulai banget ke dapur belum bilang juga. Jadi KTP mana saya tidak laku lagi Pak. Terus bagaimana? Urus aja langsung di kantor KPK. Pak Ijo pun terdiam dengan wajah yang kikuk. Ya, sekian pendemonstrasian teks anekdot dari kelompok kami. Kan diberikan berikutnya kan menanggapi kan, diberikan kepada peserta atau kelompok lain untuk menanggapi. Ayo silakan dipersilakan. Ayo, mana moderatornya tadi? Ayo silakan. Apa? Itu tadi penyampaian demonstrasi tes anekdot dari kelompok kami. Tadi penyampaian anekdot dari kelompok kami. Ada yang menanggapi? Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan tanggapannya. Dari kelompok satu ada yang ingin tanggapi, yang mau ditanyakan apa, silakan. Saya Bu ini. Dari dialog tersebut apakah ada kalimat yang menunjukkan kalimat perintah? Tadi memang sudah kurang jelas ya. Tadi kurang jelas ya apa yang disampaikan oleh kelompok ini. Apanya? Maksudnya ditanggapi tadi kalian didengar enggak? Kalian dengar enggak kalian apanya? Dari segi ekspresinya sudah dapat atau belum? Intonasinya, suaranya bagaimana? Terus karena perintah yang gue maksudnya. Tadi kalian tidak menemukan adanya kalimat perintah atau bagaimana? Tidak dapat menemukan kalimat perintah. Silakan. Tadi kelompok ini mengatakan kalau dari kelompok mereka tidak menemukan kalimat perintah yang terdapat dalam teks anekdot yang telah kalian susun. Nah, bagaimana? Silakan ditanggapi. Ya, saya akan menanggapi pernyataan dari Geswari. Seperti yang Bu Guru bilang tadi, bahwa teks anekdot yang disusun kaidah kebahasaannya tidak harus semua ada. Jadinya pas di teks anekdot yang kami buat tidak ada pernyataan kalimat perintah. Jadi apa yang Adanya cuma pernyataan retoris dan koda dan beda kebahasan kan? oh iya Sama struktur. sama struktur. Kaidah kebahasannya apa? Oh, ini teksnya tadi ya. Oh, silakan. Apa ya? Kaidah kebahasan apa yang ada di sana? Jadi di sana bisa mengerti. Apa? Ada pernyataan retoris, ada kalimat seru, ada kalimat yang menyatakan masa lampau. Berarti ada berapa? Yang pertama ada pernyataan retoris, ada kalimat yang menyatakan masa lampau, terus ada kalimat seru, nah itu aja, cuma ada 3. Oh, jadi ada 3 unsur. Kelompok berikutnya yang ingin menanggapi. Ada yang ingin menanggapi dari penyampaian atau demonstrasi tes teman-temannya? Silakan dari ekspresinya kah ada yang kurang menurut kalian, atau dari intonasinya ada yang kurang? Silakan ditanggapi.
Ayo bersuara, nanya bersuara. Ayo dari kelompok. Dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, kelompok ini sudah sangat bagus, apalagi ekspresi dan penjualan. Oh, sudah. Nah. Kemudian kelompok yang lain, mana suaranya? Satu kelompok yang mewakili untuk menyampaikan tanggapannya dari kelompok ini, sampaikan. Ayo silakan yang paling melempar. Ayo dari kelompok. Ya. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau di dalam teksnya itu yang mana dan mengapa dikatakan kalimat yang sudah peristiwa masa lampau gitu. Ya, saya akan menjawab. Pak Ijo pun ada di kalimat Pak Ijo pun bergegas ke kantor Dukcapil. Nah, di situ Pak Ijo dijelaskan sudah ke kantor Dukcapil. Baik, ada lagi yang menanggapi dari kelompok lain? Kelompok di sini apa yang mau ditanggapi dari segi apanya? Dari pembicaraannya menyampaikan ekspresinya itu sudah pas banget. Oh, sama berarti sama dengan kelompok lain, jadi ekspresi yang bisa ekspresi dari kelompok 4 sudah sesuai ya, sesuai dengan teks anekdotnya. Jadi itu saja yang ingin menanggapi. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Sepertinya sudah semua ya menanggapi ya. Ya baik, silakan ditutup. Demikian presentasi teks anekdot dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nah, kelompok berikutnya Ibu harap ada yang bisa memberi penampilan yang lebih baik lagi. Ayo kelompok berikutnya ada pasangan siapa yang bersedia? Silakan. Ingat masing-masing kelompok harus menyiapkan tanggapannya, baik berupa kritik maupun apresiasi yang diberikan kepada kelompok yang telah tampil ya. Jadi ingat masing-masing kelompok menyiapkan tanggapannya. Ayo kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya yang merasa sudah siap. Ayo cepetan. Atau ibu tunjuk ini, ibu tunjuk. Ibu tunjuk kelompok. Ayo kelompok. Kelompok 5. Ini musik. Ya. Nah, tadi kalian konsepnya bagaimana konsepnya? Konsepnya ini guru. Oke, jadi kamu Ibu apa tadi guru? Guru itu apa? Guru menjelaskan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar sama seperti maaf ya kita tahu. Biar sama seperti kelompok lain maskernya dibuka. Agar melihat ekspresi dan kenapa nggak usah? Batuk. Ini ada baterai? Tidak ada baterai? Mati. Enggak. Mati pakai tisu aja.
nggak ada si Puput. Tapi tadi ibu lihat saya ngobrol di belakang, kalian yang bohong ya? Beneran Bu, kami udah bohong. Iya. Mana ada si Puput? Coba sekarang kalian mengerjakan soal yang guru suruh depan. Itu Bu, kalau nggak salah. Anu itu seperti apa yang kalian maksud? Kalian ini suruh melihat dan melelahkan sekali hari ini. Aku butuh bersantai sambil nonton TV. Berita terkini, kabar terbaru tentang kasus EKTP, polisi menemukan daftar nama tersangka yang diantaranya berinisial WU dan RY. Apa? Namaku dan Robi disebut dalam daftar. Aku harus segera memberitahu berita ini kepada Rob. Rob, kau sudah mendengar berita? Ya apa? Kalian udah jadi kakek. Nama kita disebut dalam daftar kasus EKTP. Ya, beritanya sangat menyenangkan sampai aku terkejut. Kamu tertawa? Emang kamu tidak takut kalau kita tertangkap? Sepertinya kita harus merevisi UU KPK. Loh, emang bisa? Ya bisa lah, kan kita punya banyak uang. Baik, kami akan memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi teks elektoral yang sudah kami ada. Ayo silakan diberikan tanggapannya berupa apresiasi atau pertanyaan. Ayo mulai dari berurutan yang tadi ayo. Bu, kelompok ya silakan. Apa saja struktur dalam teks tersebut? Sebutkan. Strukturnya di sini tuh sudah lengkap semua. Jadi di sini ada abstrak, orientasi, riset, reaksi, dan kodak. Ayo silakan kelompok berikutnya. Kelompok PD dulu yang kata ayo. Ada berapa kaidah kebahasaan yang kalian gunakan? Kaidah kebahasaannya di sini ada 4. Oh, ada 5. Jadi di sini ada peristiwa masa lampau, yaitu melelahkan sekali hari ini aku butuh bersantai sambil menonton televisi. Terus yang kalimat retorisnya yang sini. Oh. Ini kok kamu tertawa? Emangnya kamu tidak takut kalau kita tertangkap? Karena dia tidak menjawab pertanyaan dari Wahyu. Terus kalimat perintah. Ini dia disuruh harus merevisi UU KPK. Terus kata kerja aksinya di sini tuh banyak, yaitu melelahkan, bersantai, menonton televisi, dan lain-lain. Kalimat serunya di sini ada namaku dan Robi ada di berita, karena dia kayak kaget gitu kan. Baik, tadi kelompok di sana sudah ya? Belum Yang sudah sibuk menjawab sudah selesai kan? Saya akan menanggapi reaksinya, terutama pembawa acara di dalam televisi itu terlalu banyak melihat kayak gimana ya, buku gitu. Seharusnya kan teksnya itu tidak dibawa kayak di TV-TV pada umumnya. Yang lainnya bagus, terutama jadi Robi. Robi keren, keren itu ya. Kemudian kelompok mana lagi yang belum menanggapi? Ayo di sana. Itu dari teks anekdot tersebut siapa sih yang disindir? Tokoh publik. Ya, merujuknya ke siapa? Kayak pengaduan. Oh, DPR. Coba dijelaskan, jadi tokoh yang disindir dalam tes anekdot yang telah kami susun itu siapa? Dijelaskan secara lebih detail aja, ayo. Jadi yang disindir itu kayak tokoh publik, contohnya DPR atau pemerintah gitulah, contohnya tokoh publik. Jelas? Nah, kelompok terakhir, ayo.
yang belum menanggapi? Ayo, mana perwakilan dari kelompok? Silakan ditanggapi berupa apresiasi atau memberi pertanyaan. Ayo silakan. Dari kelompok 6 memberikan apresiasi dari FPS-nya sudah bagus. Jadi diberi apresiasi ya, ekspresinya sudah bagus. Itu tanggapan dari kelompok terakhir. Silakan ditutup. Demikian demonstrasi dari kami. Atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Jadi tolong moderatornya jangan lemes-lemes ya. Ya, bisa lebih agak lebih suaranya nggak bisa ya. Ya. Ya, betul. Jangan ibu. Baru sembuh. Oleh penyemangat. Baik, diharapkan nanti dari misalnya belum dilaksanakan ya. Tadi kelompok yang belum ada tiga kelompok lagi ya. Jadi kelompok di sini. Ayo ini tadi yang mau silakan. Ingat masing-masing kelompok dipersiapkan. Lagi ya, jangan ibu sudah masih saling lempar-lempar di siapa siapa. Jadi harus dipersiapkan ya. Sampai tangannya kita mendemonstrasikan dan anekdot. Jangan berani siapa ya. Di tengah-tengah geser, di tengah-tengah. Nah, ini pejantannya. Ayo kenapa dua orang itu? Tidak ikut terlibat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya kalau yang Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mendemonstrasikan anekdot yang kami susun menggunakan komik strip yang berjudul Salah Ngomong. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mujaddid Anami sebagai moderator. Saya Ustafian Jadi sebagai narator. Saya Hairul Nisa Putri sebagai citra. Saya Dimas Yandri sebagai Ibrahim. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada narator. Saat hendak ke dapur, Citra berpapasan dengan ibunya. Citra heran karena melihat ibunya yang sudah cantik dan rapi. Kemudian untuk menjawab keheranannya, Citra pun bertanya kepada ibunya. Ibu mau kemana? Kamu nggak lihat ibu udah rapi gini? Motor udah dicuci belum? Gak usah dicuci lah, biar hemat energi. Apalagi sekarang sedang musim hujan. Pasti habis dicuci ntar juga kotor lagi. Karena zaman sekarang kalau disuruh pasti ada alasannya. Cepat sana cuci dulu. Saat ibunya baru saja pulang, Citra langsung menghampiri ibunya. Ibu, aku lapar nih, tapi nggak ada lauk. Tadi kan ibu tidak masak. Terus? Dia minta uang dong Bu buat beli makan di warung depan. Lah, ngapain makan? Nanti juga lapar lagi. Fix aku yang salah. Itu tadi demonstrasi dari kami. Selanjutnya kami akan memberikan sesi tanya jawab kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Ayo silakan. Maaf sebelumnya kan kelompok lain disuruh buka masker. Iya, lupa buka masker tadi. Ekspresinya biar kelihatan. Ekspresinya buka masker. Jadi ekspresinya kurang terlihat. Baik, berikutnya tanggapan dari kelompok berikutnya. Nih, ayo. Oke, saya di sini
ingin bertanya, bagian mana yang termasuk krisis dan reaksi pada dialog yang kalian buat? Jadi krisis itu kan permunculan masalah. Nah, masalahnya itu muncul pada dialog ibu yang mengatakan ibu mau pakai motor udah dicuci belum, sampai dialognya sampai Citra itu yang nggak mau karena kan lagi musim hujan, nanti takutnya kotor lagi. Nah, itu krisisnya. Kemudian reaksinya itu waktu dialog ibu yang mengatakan kamu ini ada saja alasannya, sampai dia lah untuk apa makan. Dialog ibu yang tak untuk apa makan. Nanti lah lagi. Ya. Setan dong bunyi dialognya. Ya. Ya, jadi bunyi dialognya itu lah untuk apa makan. Nanti juga lapar lagi. Ya, silakan. Sudah jelas ya? Ya Bu. Berikutnya tanggapannya untuk kelompok yang sudah mendemonstrasikan. Ayo silakan. Kelompok yang mana yang belum? Baru 2 kelompok yang sudah memberikan tanggapan. Ayo silakan. Angkat tangan. Kelompok sini. Mana? Sherlyn. Saya mau menanggapi yang itu dia kurang mana ya, ekspresinya kurang. Ekspresinya kurang. Ada lagi? Itu saja? Itu saja. Ekspresinya kurang. Ayo. Berikutnya di belakang. Ayo. Suaranya itu udah bagus, suaranya udah jelas, terus pelafalannya juga bagus, cuman kurang ekspresinya. Iya. Baik, terima kasih. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin memberi tanggapan. Moderatornya Dibully ya. Dibully lah. Dibully. ada energinya lagi ya. Biasa aja. Suaranya kurang Laki harusnya suaranya. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan teks anekdot yang telah kami susun berdasarkan komik strip ini yang berjudul Maling. Pada suatu hari di penjara, ada seorang tahanan yang berkeliaran. Kemudian tahanan tersebut ditemukan oleh seorang penjaga. Loh, Toro, kamu ngapain di sini? Tinggal duduk, sambil menikmati makanan dan segar. Dari mana kamu dapat makanan yang enak itu? Setahuku di penjara
penjara tidak ada yang menyiapkan makanan itu. Biasalah, aku mencari di luar. Loh, kenapa kamu keluar? Bukannya tugasmu menjaga para tahanan? Ah, bosan sekali di dalam penjara menjaga para tahanan yang semakin bertambah. Apa karena maling aku? Penjara jadi penuh. Yang bikin penuh mah maling kecil, maling besar sih bebas berkeliaran. Loh, Anda kenapa ada di luar? Jika ada usulan dari kelompok kami, kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman menanggapi isi kami. Ayo silakan diberi tanggapannya untuk kelompok 1. Ayo silakan. Mana kamu? Sedang beri tanggapan, Bu. Ya silakan. Terutama bantuan untuk mendalami ekspresi. Bagus ya. Apalagi yang makan dikasih ya. Ayo berikutnya. Berikutnya silakan. Kelompok berikutnya mana tanggapannya? Ayo mana? Ayo lagi dong. Ayo silakan. Ferdi apa yang mau ditanggapi? Silakan. Presiden menilai ke atas ke bawah. Berikutnya kelompok yang mana yang tadi yang 1, 2, 3 ayo mana namanya cepat tanggapannya. Ayo Nisa apa tanggapannya dari kelompok ini? Ayo angkat tangannya ayo. Ayo. Suaranya kencang keras. Apa itu sudah menjauhi. Saya Bu menanggapi seharusnya moderator sama narator itu beda. Supaya yang lain juga bisa ikut presentasi. Tapi ini jadi satu. Jadi dari berpartisipasi yang lainnya. Ya, kurang lebih dan 3 ini udah besar suaranya, makanya kita pakai sembang ya. Sama besar juga. Yo, sama Ayo, ini siapa yang belum tadi lomba tadi? Siapa yang belum? Siapa? Ini belum ini. Ayo, dia. Saya perwakilan dari kelompok muda ingin mengapresiasi kalau kalian sudah bagus, terus ekspresinya sudah bagus juga, apalagi si Marinnya sangat menjiwai dalam perannya. Kejadiannya ada
Babu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan teks anekdot yang kami susun berdasarkan komik strip yang berjudul Perbedaan. Pada sore hari, Tasya, Lydia, dan Riyad sedang membahas tugas bersama. Tetapi di tengah-tengah diskusi, Tasya Pada sore hari, Tasya, Lydia, dan Riyad sedang berkumpul untuk membahas tugas bersama. Tetapi di tengah-tengah diskusi, Tasya membahas berita yang sedang hangat-hangatnya. Apa kalian sedang mendengar berita kemarin? Berita tentang apa? Itu loh, seorang pegawai bank yang ketahuan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Katanya dia juga yang korupsi uang bank. Wah, pasti hukumannya berat sekali. Ah, tidak juga. Saya dengar hukumannya hanya direhab. Loh, kok hanya direhab? Seharusnya hukumannya berat dong. Kan bapaknya pejabat. Tidak bisa gitu ya, hukuman. Tidak bisa gitu ya, hukum kan harus ditegakkan. Iya benar, itu terhadap teman saya yang menulis komputer. Ah, kita yang rakyat miskin, apa daya membeli hukuman, daripada saja masih susah. Yeay. Oke, jadi itu demonstrasi dari kelompok kami. Jadi ada yang ingin menanggapi? Ayo silakan. Angkat tangannya perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memberikan tanggapannya. Dari Tasya sama Lydia sudah bagus banget cara menyampaikan ekspresinya dulu. Sudah. Ekspresinya sudah bagus. Ya. Silakan kelompok yang lain lagi. Iya, digunakan. Ayo, mana lagi? Silakan angkat tangannya. Angkat tangan. Sebutkan kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam dialog. Apa tadi? Apa? Jadi kaidah yang kebahasaan yang digunakan itu peristiwa masa lampau, kata kerja aksi, pertanyaan retoris, dan kalimat seru. Ada 4. Siapa lagi? Ayo berikutnya, kelompok berikutnya. Kalau penyampaiannya sudah bagus, sudah gampang dimengerti. Penyampaiannya sudah bagus dan gampang dimengerti. Itu bentuk apresiasi berarti ya. Selanjutnya, Kalimat seru yang ada di teks kalian yang mana? Ada di dialognya Lydia, yaitu berita tentang apa? Ya. siapa lagi yang belum nih? Kelompok yang mana? Udah, yang ini di depan nih belum? Ayo yang di depan. Sudah sangat bagus, tapi suaranya kurang jelas. Sudah bagus. Suara kurang terdengar jelas ya. Oke, itu demonstrasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikembalikan dulu. Yang belum mengumpulkan hasil
anekdot yang telah disusun. Tanggapan Ibu untuk kalian semua sudah cukup bagus dari segi penyusunan anekdot, baik itu dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasan. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, tadi yang menemukan beberapa kelompok itu yang sudah penjiwaannya sudah cukup baik ya. Dari segi ekspresinya juga sudah dapat, intonasinya sudah jelas, kemudian ekspresi. Meskipun tadi ada beberapa yang mungkin ya suaranya memang sudah karakternya begitu ya, sudah lemes, slow ya. Tapi Ibu harapkan di lain kesempatan yang masih kurang bisa diperbaiki lagi ya. Yang sudah bagus tadi dari segi penyampaiannya dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Sekali lagi Ibu apresiasi, semuanya sudah cukup bagus. Nah jadi untuk kegiatan hari ini siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo angkat tangannya. Ya, Bu. Ayo Ridwan simpulkan kegiatan hari ini. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini tentang penyusunan teks anekdot. Dalam menyusun teks anekdot itu harus diperhatikan strukturnya. Antara lain yang pertama ada abstrak, yaitu bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran. Yang kedua ada orientasi, yaitu latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Lalu yang ketiga ada krisis, masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi. Yang keempat ada reaksi, bagian bagaimana cara penulis menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam cerita. Lalu yang terakhir ada koda, yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut. Lalu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Yang kedua menggunakan pertanyaan retoris. Yang ketiga menggunakan konjungsi temporal seperti kemudian, lalu, akhirnya. Lalu yang ketiga menggunakan kalimat perintah. Yang keempat menggunakan kata kerja asli, dan yang terakhir menggunakan kalimat seru. Baik, terima kasih untuk Iwan yang telah membantu Ibu menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Jadi ketika menyusun teks anekdot itu jadi harus diperhatikan dan kaidah kebahasan. Jadi tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Iwan dan kaidah kebahasan apa saja yang diperhatikan, diusahakan ada dalam penyusunan teks anekdot. Baik, untuk pertemuan berikutnya nanti untuk memudahkan kita karena kita sudah masuk materi baru, silahkan nanti di rumah kalian cari materi tentang hikayat ya. Ini untuk mempermudah kita untuk masuk ke materi berikutnya. Jadi ya di rumah silahkan kalian masing-masing cari materi yang berkaitan dengan hikayat, baik itu dari definisi hikayat itu apa, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu apa ya. Kemudian untuk prinsip dari hikayat itu sudah jelas tugasnya? Baik, untuk menutup kegiatan kita pada siang ini sebelum berdoa bisa dirapikan kembali khususnya. Nah, kalian sudah duduk kembali di tempat duduknya masing-masing, sudah duduk yang rapi. Silakan lihat dulu. Nah, sudah ya. Jadi untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, silakan salah seorang pimpin